Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first podcast. Jadi podcast pertama aku kali ini bakal ngebahas tentang 5 ayat Allah yang memerintahkan kita untuk berproduktif di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya, nah disinilah tantangannya. Allah menguji kita sebagai orang yang beriman insya Allah. Gimana sih di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah hamba Allah bakal terus beribadah taat pada Allah ataupun malah lalai? Maka kita sebagai hamba-hambanya perlu untuk membuat strategi gimana nih biar kita terus produktif di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. So, I will share to you all. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Jadi, dalil yang pertama adalah tentang niat. Kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Gimana sih caranya? Pertama, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Apakah ibadah kita itu karena Allah, karena manusia, ataupun karena hal yang lainnya? Jika kita merasa niat kita melenceng bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langsunglah berucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena niat itu sangatlah sensitif, niat terletak dalam hati. Hati adalah anggota tubuh yang paling cepat merespon. Maka kita harus terus berhati-hati karena jika niat kita salah, maka ibadah kita akan sia-sia. Dan jangan lupa berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dalil yang kedua adalah tentang berdoa. Maka kita sebagai hambanya harus berdoa sebanyak mungkin. Allah telah memberikan banyak sekali waktu mustajab dan juga keadaan mustajab kepada kita. Dan ingat, fa inni qarib. Allah sangat dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat nadi. Maka kita sebagai hambanya hanya bisa mengangkat kedua tangan kita, berdoa dengan khusyuk, meminta doa sebanyak mungkin. Karena ingat, Allah pasti mengabulkan doa kita. So, jangan ragu untuk berdoa sebanyak mungkin kepada Allah. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Dalil selanjutnya adalah tentang potensi diri. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap hambanya sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka seluruh aktivitas dan ibadah kita pastikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas diri kita. Jangan sampai kita memaksakan diri seperti orang lain. Ingat, kita mempunyai kelebihan masing-masing. So, love yourself because you have your own diamond. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jadi, dalil selanjutnya adalah tentang muhasabah atau evaluasi diri. Karena kita adalah manusia, tempat berbuatnya salah dan juga berbuat baik, kita harus mengevaluasi diri kita setiap harinya. Apakah ibadah kita di hari itu sudah sempurna atau belum? Maka jika belum, kita harus memberikan semangat kepada diri kita sendiri dengan cara berbicara kepada diri kita ataupun menuliskannya di atas kertas kata-kata semangat agar ibadah kita di hari esok lebih baik lagi. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Dan dalil yang terakhir adalah tentang istiqomah. Istiqomah mungkin adalah suatu hal yang berat memang dilakukan. Maka pastikan seluruh ibadah kita ini selalu dilakukan berkelanjutan. Tidak apa-apa hanya sedikit ibadah kita tetapi berkelanjutan. Bukankah Allah menyukai hal seperti itu? Dan di ayat ini Allah menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang beristiqomah adalah surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai sudah podcast pertamaku kali ini. Dan last but not least, share Ramadan goalsmu atau Ramadan planmu kepada orang tua ataupun sahabat terdekatmu sebagai pengingat mungkin kita merasa futur di tengah-tengah beribadah di Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.